Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Kita lanjutkan kembali buku Pedoman Safar. Hari ini insyaallah adalah hari terakhir untuk buku safar, dan besok dilanjutkan dengan buku zakat. Kita sampai ke halaman 54. Nomor 9 kemarin apa ya? Mencari teman yang baik dan menjadi teman yang baik dalam perjalanan. Ikhwan fillah, azza safar itu dinamakan safar dikarenakan dia yusfir, yaitu menyingkap. Kalau ingin mengetahui akhlak seseorang, salah satu cara untuk mengetahui akhlak seseorang adalah untuk safar sama dia. Sehingga saya ada percakapan antara Umar bin Khattab dengan sebagian orang, di mana orang itu mengatakan si fulan itu baik. Maka Umar bin Khattab bertanya kepadanya, pernah kamu safar bersamanya? Belum. Berarti kamu belum tahu dia. Antum baru akan tahu akhlak seseorang yang sebenarnya adalah manakala safar. Safar dengannya. Karena nanti di dalam safar sikap-sikap seperti ego, emosi itu akan terungkap. Misalnya khususnya pada saat ada masalah, seperti yang kemarin saya contohkan, saya safar bersama dengan 4 orang muslim, kami berlima. Di dalam safar itu kan kelihatan siapa yang selama ini menyimpan akhlak-akhlak yang buruk. Bukan dalam rangka untuk mencari-cari, tapi kebetulan kalau kita lihat ada masalah, maka kan akan kelihatan si fulan itu maunya harus diikuti. Kalau tidak diikuti dia, nanti dia ngambek. Kan kelihatan waktu safar. Misalnya safar kemudian mau cari makan, yang satu mengatakan aku maunya makan Jepang, yang satu bilang aku maunya Amerika, yang satu bilang aku maunya Indonesia. Ya. Nanti kan kelihatan hanya untuk cari makan saja. Kadang-kadang sebagian orang ada yang maksa harus ke sini. Ya. Terus nanti kelihatan, misalnya makan sama-sama, mana yang setiap kali makan gak pernah keluar uang, minimal gak pernah nanya gitu. Minimal dia tanya gitu. Berapa misalnya? Berapa sumbangannya gitu. Minimal udah pasti-pasti. Tapi ada sebagian orang yang kemana-mana, misalnya berlima. Saya pernah safar bersama ikhwan-ikhwan di sini. Ya. Alhamdulillah tanya-tanyaan, berapa kurangnya nanti sumbangan. Tapi mungkin ada kasus-kasus yang lain di mana orang safar bersama, ada 1-2 di antara mereka yang tanya harga pun tidak pernah, berapa pun tidak pernah, apalagi mengeluarkan uang. Ya. Mau mengeluarkan dompet sama-sama itu dia belakangan aja. Nunggu orang mengeluarkan dompet, berkelahi yang 4, satu dia 3 sendiri. Makan di mana lagi nanti? Sana. Nanti dompetnya terlalu lama lagi keluarnya. Kan kelihatan sikap-sikap pelit. Begitu. Oleh karenanya, antum kalau mau safar, carilah teman yang baik, yang dalam perjalanan itu insya Allah bisa akhlaknya bisa baik. Nah, saya pernah safar di sini bersama Bu Rito, pernah dengan Abu Nonton, dengan Abu Dafian, dengan Pak Muiz, dengan Ibnu Amir, dengan Pak Bambang, dengan Hidayat. Alhamdulillah saya temukan akhlak-akhlaknya, akhlak salafi. Akhlak salafi maksudnya adalah sebagaimana yang dicontohkan seorang salafus saleh. Nah, nomor 10. Jika singgah, maka rombongan tidak boleh bercerai-berai, akan tetapi harus berkumpul di suatu tempat. Diriwayatkan dari Abu Salabah radhiyallahu anhu bahwa ketika suatu saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam singgah, maka para sahabat memilih tempat berhenti yang terpisah-pisah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna tafarruqakum fi hadhihi sya'an wal adwiyah inna dzalikum min syaitan.
Sesungguhnya terpisah-pisahnya kalian di celah gunung dan lembah ini dari syaitan. Adab yang ke-10 dari seorang yang melakukan safar adalah manakala mereka berombongan, maka ketika mereka singgah tidak boleh singgah dengan tempat yang terpisah-pisah. Akan tetapi hendaklah mereka berkumpul di satu tempat. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat yang mereka singgah dalam keadaan terpisah-pisah. Beliau mengatakan inna tafarruqu fi hadha syam wal adhiya inna ma dzalikum min asy-syaitan. Sesungguhnya kalian ini duduk terpisah-pisah. Ada yang di lembah gunung dan ada yang di celah-celah gunung, maka ini adalah berasal dari syaitan. Syaitan yang membuat kalian bercerai-berai. Oleh karenanya, ini menunjukkan orang yang berombongan hendaklah mereka duduk secara bersama-sama, tidak terpisah-pisah. Ada yang di sebelah mana, ada yang di sebelah mana, membuat kelompok sendiri-sendiri. Dikarenakan di antara hikmahnya adalah menghindari pecah hati. Nanti kalau tiba-tiba misalnya ada masalah, kemudian saling menyalahkan. Saya ingat amir safar saya yang kami ke Madinah, kemarin saya cerita kan. Kami berlima pergi ke Madinah, kemudian dia jadi amir safar. Dikarenakan memang dia terlihat yang paling berilmu, yang paling baik secara akhlak, yang paling kami melihat paling soleh, yang kalau sholat tidak pernah kelihatan, tidak pernah tertinggal dari saf yang paling depan, yang kalau berbicara tidak pernah menampakkan ilmunya. Kami lihat suatu hari dia bercerita, kami safar waktu kami haji Indonesia sama Indonesia, Mesir sama Mesir. Maka saya sama teman-teman Indonesia, dia sama teman-teman Mesir. Waktu kami balik ke kampus, ke asrama, kemudian ketemu lagi cerita-cerita. Di antara cerita dia ada hal menyedihkan di dalam rombongan kami. Waktu kami sampai di Mekah, maka kami terpecah menjadi dua kelompok. Yang satu mengatakan kita sholat di sini, yang penting sholat subuh tidak tertinggal daripada ke Masjidil Haram dan takutnya tertinggal. Sebagian lagi mengatakan takutnya di sini tidak 100.000 kali lipat, maka kita harus kejar ke Masjidil Haram walaupun nanti terlambat. Nah, rombongan-rombongan Mesir ini mungkin anggaplah misalnya 10, 20, 30 orang satu bus, mereka terpecah. Amir safarnya memerintahkan untuk tinggal di sini, sholat di masjid ini. Dikarenakan sholat di awal waktu lebih utama daripada mengejar 100.000-nya dalam keadaan tertinggal. Dan wallahu a'lam, memang pahala 100.000 itu tidak terbatas pada Masjidil Haram saja. Pahala 100.000 berlaku di seluruh batas haram Makkah. Tapi ini tidak berlaku untuk Madinah. Haramnya Madinah, tanah haramnya Madinah, pahala 1000 kali lipatnya berlaku di masjidnya saja, tidak berlaku di hotel-hotelnya. Adapun tanah haram Makkah, maka dia berlaku 100.000-nya di seluruh tanah haram Makkah, termasuk hotel-hotelnya. Jadi kalau perempuan ditanya yang mana lebih utama, sholat di Masjidil Haram atau sholat di tempatnya, misalnya di hotel dulu. Khawatirnya lagi kalau dia terpisah dengan suaminya, lalu kemudian tidak ketemu, lalu dia diganggu orang. Artinya kalaupun nanti ternyata ada yang sholat di masjid, di hotelnya misalnya, yang penting hotelnya masih di batas tanah haram, apakah dapat 100.000? Jawabannya iya, dapat 100.000. Begitu juga misalnya antum umroh atau haji, kemudian sakit, menginap di hotel, dan hotelnya masih di dalam batas tanah haram Makkah, apakah dapat 100.000? Jawabannya dapat perbagian 100.000. Tapi ini tidak berlaku untuk haram Madinah. Nah, kembali ke cerita yang tadi. Akhirnya mereka terpecah. Setelah itu tidak ketemu. Setelah itu ketika ketemu lagi di satu kemah, saling menyalahkan. Akhirnya pecah hati. Ya. Saling apa namanya? Jadi ada rasa dongkol satu sama lain. Ini yang tidak ikuti amil safar. Yang satu lagi mengatakan, ini orang-orang yang terlalu ikut amil safar. Ya. Apalagi kalau sudah diangkat amil safar, harusnya ditaati. Ya. Nah, oleh karenanya kalau singgah berombongan, maka jangan terpisah-pisah. Kalau makan di satu rumah makan. Tidak boleh satu rumah makan ini, satu rumah makan ini, satu rumah makan ini.
Ya, kalau berombongan makan di sini semua, makan sana semua. Nah, Nomor 11. Memperhatikan kelancaran kendaraan dan menjauh dari jalan ketika singgah di akhir malam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza safartum, jika kalian melakukan safar di saat subur, maka berikanlah bagian unta dari bumi ini. Digembalakan dahulu ketika melakukan perjalanan. Jika kalian mengadakan perjalanan di waktu kering, maka lakukanlah perjalanan dengan cepat, agar tenaga hewan kendaraan tetap terjaga dan segera menemukan tempat singgah untuk memberi pakan hewan tersebut. Jika kalian singgah di akhir malam atau untuk istirahat dan tidur, maka menjauhlah dari jalan, karena jalan itu menjadi tempat lewat binatang dan serangga di waktu malam." Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, hendaklah orang yang safar itu memperhatikan kelancaran kendaraan, kelancaran lalu lintas juga, menjauh dari jalan manakala singgah di akhir malam. Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian melakukan safar di saat subuh, maka sebelum melakukan perjalanan gembalakan dulu dia, makan. Kalau saat itu musim paceklik atau kekeringan, maka lakukan perjalanan dengan cepat supaya hewannya tetap terjaga staminanya dan bisa singgah di tempat yang lain untuk mencari makanan. Jika kalian singgah dan di akhir malam kalian tidur atau istirahat, maka menjauhlah dari jalan, dikarenakan jalan itu menjadi tempat binatang dan serangga untuk lewat di malam hari. Nah, ini secara logika pun bisa kita logikakan. Orang kalau singgah, misalnya dia safar, kemudian berhenti di pinggir jalan, misalnya antum safar Balikpapan Samarinda, kemudian mengantuk di malam hari. Mengantuk di malam hari, jangan memaksakan diri untuk jalan. Kalau betul-betul sudah mengantuk, tidak ada teman yang menggantikan mengendarai mobil, maka singgah dulu. Kunci mobil semuanya, lalu kemudian meminggir dari jalan. Betul-betul ke pinggir supaya tidak mengganggu jalan orang lain. Yang ke-12, bersegera untuk kembali. Rasulullah SAW bersabda, "As-safaru qit'atun min al-'adab, yamna'u ahadakum nawmahu wa ta'amahu wa syarabahu, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Safar itu sepotong siksaan, karena seseorang di antara kalian akan terganggu, baik tidur, makan, atau minumnya. Oleh karena itu, apabila seseorang dari kalian telah menunaikan keperluannya, maka hendaklah ia bersegera untuk kembali kepada keluarganya. Muttafaq alaih. Ini ada yang pernah tanya, apa maksudnya safar itu sepotong dari adab? Masa sepotong adab? Rasulullah SAW mengatakan, "As-safaru qit'atun min al-adab." Safar itu adalah sepotong dari adab. Apa maksudnya sepotong dari adab? Rasulullah katakan, dikarenakan safar itu menahan kalian dari tidurnya dengan baik. Bukankah kalau kita safar tidurnya tidak enak? Ya, anggaplah tidurnya di atas bus atau di atas mobil. Ya, tentu tidak akan senyaman kalau antum di rumah. Tidur terlentang. Biasanya ada yang punya AC rumah, spring bednya enak, bantalnya empuk. Ya, sementara itu tidak didapatkan kalau di atas pesawat, tidak didapatkan di atas kapal. Kemudian menghalangi dia dimakan dan minumnya yang juga enak kalau dia di rumahnya. Oleh karenanya, kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian safar dan telah menunaikan seluruh keperluannya, maka hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya. Maka kalau antum sudah selesai urusan dari safar, maka jangan melancong lagi kemana-mana. Safar kemana? Ke Jakarta. Ngapain? Ada urusan kantor. Habis urusan kantor, lancong dulu kemana-mana. Cari istri misalnya. Istri lagi sana, nazar sini. Ya. Demikian. Ke-13. Nomor 13. Seorang musafir yang kembali kepada keluarganya dilarang datang tiba-tiba di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqala ahadukum ghaibatan fala yatruk ahlahu laylan." Jika salah seorang dari kalian telah lama bepergian,
maka janganlah mendatangi keluarganya dengan tiba-tiba di malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang musafir yang sudah lama pulang, sudah pergi safar, ketika dia kembali, maka dilarang dia datang tiba-tiba di malam hari. Antum kulimin kata tiba-tiba. Stabiloi kata tiba-tiba. Apa maksudnya menstabiloi kata tiba-tiba ini? Mendadak dan tidak memberitahukan. Berarti kalau memberitahukan boleh. Mak aku pulang tapi jam 2 pagi baru sampai. Boleh tak? Boleh. Yang dilarang adalah tiba-tiba pulang jam 12 malam, jam 1 malam, tiba-tiba mengetok tanpa pemberitahuan. Ini dilarang. Ya. Yang boleh, tapi boleh kalau dia sudah memberitahukan. Nanti pulang jam sekian, jam sekian. Nah, ada riwayat yang lain yang menyebutkan hikmahnya. Rasulullah SAW menyebutkan mengapa seseorang itu dilarang untuk datang tiba-tiba di malam hari. Ada hikmahnya. Itu mau catat satu. Tulis hikmah nomor 13. Hikmah nomor 13. Siapa yang punya bolpen? Tidak punya bolpen. Hikmah nomor 13. 1. Memberi kesempatan istri berdandan. Memberi kesempatan istri berdandan. Pak Iman tidak punya post-it, minta post-it antum. Hikmah nomor 13. Yang pertama, memberikan kesempatan istri dandan, siap-siap berdandan atau berhias diri, menghias diri. Coba antum kalau datang istri antum kayak nenek lampir kan antum nggak mau, rambutnya mau ngeri gitu kan, terus bau badannya tentunya kan tidak enak. Mau mencium kan sudah lama apa? Sudah lama safar kan ingin mencium atau mengeluh. Nah, maka berikan dia kesempatan untuk berhias diri. Kalau antum datang tiba-tiba kan dia tidak sempat. Nah, yang kedua, yang dilampir itu ada kan? Itu udah mau catat tadi ya? Mundur. Supaya tidak digoda syaitan, untuk mencari-cari kesalahan atau khianatnya istri. Supaya tidak digoda oleh syaitan untuk mencari-cari kesalahan atau khianatnya istri. Sebagian orang ada yang memang menyengaja untuk dia pulang tengah malam mendadak. Siapa tahu ternyata istrinya mengundang laki-laki yang lain di dalam rumahnya. Dan tentunya itu hanyalah berlaku bagi orang yang memiliki istri yang istrinya tidak ngaji. Tapi kalau istrinya ngaji, insya Allah tidak ada perasaan demikian. Kalau dia safar, dia tenang. Istrinya ngaji, itulah antum bangganya kalau punya istri hijab besar. Apalagi kalau dia cantik, antum suruh dia bercadar. Karena dengan begitu ketika kita safar, kita tenang. Kita tenang dikarenakan istri kita, ada kita dia menjaga. Apalagi tidak ada kita saja dia menjaga dirinya dari pandangan laki-laki. Apalagi kalau kita tidak ada. Maka kalau punya istrinya berhijab dengan baik, maka tentunya akan tenang. Kita safar, kita yakin istri kita kunci pintu. Dia tidak mungkin sama sekali untuk memasukkan laki-laki. Ada sebagai istri-istri yang kita bukan kita miliki ya, istri kita. Nah,
Misalnya istri saya, kalau dia terbuka pintu, misalnya saya tidak sengaja keluar rumah, terbuka pintu, kemudian dalam keadaan tidak berhijab di dalam rumah, maka segera menyingkir. Khawatirnya, siapa tahu ada yang lewat gitu. Ada yang lewat dan tidak sengaja melihat ke dalam, lalu terlihat aurat istri, maka dia menyingkir dari pintu atau dia bersembunyi dari pintu. Suaminya mau keluar, dia sembunyi di dekat jendela, lalu kemudian nanti suaminya pulang pergi, tutupkan pintunya, baru dia keluar. Ya. Tentunya kita tenang kalau kita safar saat memiliki istri yang demikian. Coba kalau istri antum tidak berhijab, ada antum saja dia buka, bagaimana kalau nggak ada antum? Bisa jadi mungkin dia bawa laki-laki. Bisa jadi antum pulang tiba-tiba ada orang di atas ranjang itu. Manakala kita memiliki istri yang tidak memiliki atau tidak menggunakan hijab. Oleh karena jemaah sekalian Allah, pulang nanti antum ceritakan. Ini ayat nomor 12. Tadi hikmahnya begini. Maka suami itu paling tenang kalau istrinya itu berhijab. Tentu dia tidak akan mencari-cari kesalahan istri. Ya, tentu tidak akan digoda. Dikarenakan apa yang mau dicari? Istri kita selama ini ngaji. Ya, kemudian menggunakan hijab syar'i. Tentunya insya Allah dia akan menjaga dirinya manakala kita tidak ada. 14. Ketika datang di kampung halaman, mulailah dengan sholat 2 rakaat di masjid. Diriwayatkan dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila datang dari sebuah perjalanan, maka beliau memulainya dengan datang ke masjid lalu sholat 2 rakaat di sana. Yang ke-14, kalau datang ke kampung halaman, maka singgah di masjid yang dekat rumah, kemudian sholat 2 rakaat. Ini adalah sholat apa namanya? Sholat pulang dari safar. Sholat ketika orang pulang dari safar. Berarti ini termasuk sholat dawatul asbab berarti. Apa itu sholat dawatul asbab? Sholat yang punya sebab. Sehingga walaupun dia dilakukan di waktu terlarang, maka boleh. Orang pulang safar pas terbenam matahari, maka boleh dia sholat sunnah safar, sholat sunnah pulang dari safar. Begitu juga saat matahari pas di tengah, boleh sholat sunnah ini dikarenakan ini adalah sholat yang punya sebab. Dia tidak mengapa dilakukan walaupun di waktu terlarang. Tentunya biasanya kalau di Indonesia ini tidak bisa antum lakukan kalau antum pulangnya tengah malam, mestinya dikunci. Kecuali Nasai dan rumahnya sudah di sana. 15. Berpelukanlah ketika datang dari perjalanan dan berjumpa kembali dengan keluarga serta sahabat. Diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila saling berjumpa, mereka berjabatan tangan, dan apabila mereka baru tiba dari sebuah perjalanan, maka mereka saling berpelukan. Silsilah as-sahihah. Yang ke-15, berpelukan saat sudah pulang dari perjalanan. Dikarenakan para sahabat dulu manakala mereka pulang, maka mereka saling berjabat tangan dan mereka saling berpelukan. Ini jawabannya pertanyaan Pak Iman ya di grup ya. Pak Iman bertanya, namanya Pak Iman. Pak Iman bertanya, kenapa kok kita tidak ada yang pelukan? Dikarenakan kita ketemu setiap hari. Pelukan baru ada manakala jarang-jarang ketemu. Ya, mungkin 1 bulan kamu tidak ketemu baru berpelukan. Tapi kalau hari-hari ketemu, ada apa dengan antum? Begitu juga kalau pulang safar, pulang ke rumah, maka peluk istri, peluk anak-anaknya, dicium. Dan ini adalah sunnah. Ya. Apakah mencium istri dapat pahala? Sebagaimana antum kalau mencium istrinya orang nanti dapat dosa, maka mencium istri sendiri dapat pahala. Nah. Ada cerita istri bertanya, Abi nggak diri kan? Itu nanti tetangga kita itu kalau dia pulang safar, pergi safar, keluar rumah, mau pergi pagi-pagi, mau pergi ke kantor, selalu cium istrinya. Abi nggak pengen kan?
Ya pengen juga sih, tapi kan aku nggak kenal istrinya. Jadi ke istrinya protes. Ini suami nggak pernah cium. 16. Tidak membawa anjing atau lonceng. Dalam bab karahatul kalbi wal jaras fis safar, makruhnya anjing dan lonceng dalam perjalanan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka tidak boleh orang safar dalam keadaan membawa anjing atau lonceng. Ya, dikarenakan malaikat itu tidak akan menemani rombongan yang safar bersama anjing dan lonceng. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, al-jarasu mazamir syaitan. Lonceng itu merupakan serulingnya syaitan. Jadi antum kalau pulang nanti cek depan rumah itu ada yang lonceng-lonceng yang kuningan itu dah. Dulu kan sering jadi souvenir dia kalau dari Jogja. Ya, lonceng-lonceng ini. Ya, itu harus dilepas. Ya, harus dilepas atau minimal antum cabut, kalau belum sempat melepas minimal cabut dulu itu loh ini si bandelnya itu. Ya, dikarenakan ini merupakan serulingnya syaitan. Kita kembali ke adab nomor 1. Adab nomor 1 adalah istikharah. Dan saya sudah cek bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dari riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Coba untuk nomor halaman 47 catatan kaki nomor 2. Catatan kaki nomor 2. Hadis riwayat Al-Bukhari antum kasih kurung dalam sahihnya. Kasih dalam kurung dalam sahihnya. Jadi insya Allah hadis ini bisa diamalkan. Apa itu? Yaitu membaca doa istikharah ini. Doa yang panjang ini. Apa bunyinya? Jika salah seorang di antara kalian mencita-citakan suatu perkara, maka sholatlah 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian ucapkanlah. Kemudian itu baca ya. Coba kita baca. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika. Dapatkan? Ya. Wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Atau boleh juga ditambah dengan fi ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini. Pak Iman enggak baca? Enggak ketemu. Fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Ini al-qaul ini jangan dibaca ya. Al-qaul ini atau menambahkannya dengan kata-kata. Jadi jangan dibaca amri al-qaul. Al-qaul ini tidak masuk dalam doanya. Coba tengok kuning dikali. Al-qaul ini jangan dibaca. Ini ajarannya lagi. Antum membaca ini bla 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 atau tambah juga bla bla bla. Nah, jadi atau tambah juga ya jangan dibaca. Karena ya Allah bla 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 ya Allah atau tambah juga bla bla bla. Entah ya.
Jadi auqalanya 2 kali ya. Di atas ada 1 kali, di bawah ada 1 kali. Ini jangan dibaca ya. Itu jangan dibaca. Ada 2 kali ya. Fi ajili amrin wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khayra haitsu kana thumma ardini bihi. Terus qala wa yusammi hajatuhu jangan dibaca. Ini lagi. Ini bukan untuk dibaca. Kata Rasulullah, sebutkan apa hajatnya. Wa qala yusammi hajatahu ini Nabi bersabda, dia menyebutkan keperluannya. Jadi rangkaian doanya itu begini. Barang siapa memiliki suatu cita-cita atau suatu perkara, maka salat lagi 2 rakaat yang bukan salat fardu, kemudian ucapkan, ya Allah bla bla bla. Kemudian Nabi bersabda, sebutkan keperluannya. Jadi yang antum baca adalah mulai dari Allahumma inni sampai paling bawah, bihi sampai bihi saja, dan hilangkan kata-kata al-qalanya. Kemudian qala wa yusammi hajatahnya itu juga jangan dibaca. Jadi ini harusnya mencetaknya ini al-qalanya itu jangan ditebalkan. Kemudian paling bawahnya qala wa yusammi hajatahu harusnya dia tidak mentebalkan. Cetak tebalnya harusnya pada doanya saja. Kalau perlu dikasih garis bawah. Garis bawah hanya pada doanya. Nah, ketika setelah membaca ini kemudian sebutkan apa hajatnya. Apa hajatnya? Misalnya, ya Allah, saya mau menikah kalau ada si fulana atau fulana 2. Kalau nggak ini itu, saya bingung yang mana. Kadang-kadang antum salah sih, nazar semuanya. Nazar itu satu dulu, tidak mau tidak jadi, pilih yang lain. Jangan jadi Abu Nazar. Abu Nazar ini sangat terkenal di Jogja. Karena kalau di sana kan rata-rata mahasiswa. Antum kan di sini rata-rata kan sudah punya istri. Kalau di sana rata-rata mahasiswa yang mau cari istri. Nah, ada orang-orang tertentu yang dikenal Abu Nazar. Karena hobinya nazar akhwat. Ya, nazar sini. Wah, kayaknya nggak cocok. Tapi tahan dulu, jangan dulu. Nazar dulu yang lain lagi. Cari yang lain lagi. Oh enggak, ada yang kurang-kurang dikit, cari lagi. Nanti 4 baru dipilihnya. Baru dia istiqoroh, dia orang dari 4 ini yang mana? Antum marah tuh ya. Nah, sudah selesaikan bab 3. Sekarang bab 1. Bab 3 ada pertanyaan? Ada pada bersama, ada yang mau bertanya? Ada. Bab 1 halaman 3. Zikir dan doa yang berkaitan dengan musafir. Nanti Pak Iman tolong baca artinya saja. Nomor 1, doa musafir kepada orang yang ditinggalkan. Apa yang dibaca oleh musafir kepada orang yang dia tinggalkan? Jadi kalau antum safar, antum baca doa ini. Jangan terbalik-balik ya. Bagaimana supaya tidak terbalik? Sering-sering safar. Bagaimana supaya hafal doa ini? Sering-sering safar. Apa yang dibaca? Mari coba. Astaudi'ukumullah. 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 Alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Jadi kita menitipkan orang yang kita tinggalkan kepada Allah. Yang Allah itu kalau dititipi sesuatu tidak akan hilang titipannya. Wada'i'u, nya pakai dhamma. Ya, dikarenakan yang menjadi pelaku adalah titipannya itu sendiri. Ya. Akad titipan itu apa namanya? Di bank itu akad titipan namanya mereka sebut dengan apa? Wadi'ah.
Wadi'atun itu adalah mufradnya, tunggalnya. Jamaknya ini wada'nya. Ini yang dibaca oleh seorang musafir kepada yang ditinggalkan. Sekarang apa yang dibaca oleh orang yang ditinggalkan kepada yang mau safar? Nomor 2 dia. Sama-sama. Astaudi'ullah. Dinak. Wa amanatak. Wa khawatim amalik. Terus bawahnya lagi. Langsung ditambah. Zawwalkallahu taqwa. Wa ghafara dhanbak. Wa yassara lakal khaira. Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan kesudahan amalmu kepada Allah. Semoga Allah memberi bekal takwa kepadamu, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan kepadamu di mana saja kamu berada. Amanatmu itu maksudnya adalah keluarga dan hartamu. Jadi aku menitipkan agamamu, keluargamu, hartamu, dan kesudahan amalmu. Semoga Allah memberikan kau bekal takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu di mana saja kamu berada. Ingat cara mengingatnya gimana supaya tidak terbalik. Dulu awal-awal saya hafal ini supaya terbalik. Yang saya baca antara astagfirullah dengan astagfirullah terbalik-balik. Ya. Ingat saja kalau yang musafir dia baca lebih pendek. Kalau orang yang ditinggalkan dia baca lebih panjang. Nah. Ada yang hafal ini? Dua-duanya. Ada yang hafal? Dapat buku? Nggak ada yang hafal? Jarang sekali itu safar kayaknya. Enggak pernah safar. Kasihan. Nomor 3, doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan. Ini Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Quran Surat Az-Zukhruf 13-14. Segala puji bagi Allah 3 kali, Allah Maha Besar 3 kali, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ini adalah doa naik kendaraannya. Kalau naik pesawat baru naik pesawatnya ini, belum doa safarnya. Sekarang doa safarnya sendiri. Halaman 6. Doa safarnya. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abatil manzar. Itu bacanya bukan wa ka'abatil, tapi wa ka'abatil manzar.
wa ka'abatil mantab wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ini bacaan mau khatam. Allah Maha Besar 3 kali, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Quran Surat Az-Zukhruf 13-14. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, dan kami mohon perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku yang ditinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Nanti kalau sudah pulang, waktu pulang baca ini lagi, Allahu Akbar, terus nanti ditambahkan dengan bagian belakang. Apabila kembali dari bepergian, maka baca lagi doa yang di atas, terus tambah akhirnya. Ini tambahan buat akhir waktu mau pulang. Sama-sama halaman 7. Ini kalau ditulis aibuna, yang saya hafal aibuna. Tidak ada aibuna atau aibuna ya? Iya apa Hamzah? Oh iya. Aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami. Ini adalah doa manakala pulang. Terus manakala masuk ke suatu desa atau kota, maka berdoa ini nomor 5. Alhamdulillah banyak doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga diri kita. Kalau belum hafal bagaimana? Bawa bukunya. Kemana setiap kali safar antum bawa buku ini. Nomor 5. Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma adlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharayna as'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, Rabb 7 petala langit dan apa yang dinaunginya, Rabb penguasa 7 lapis bumi dan apa yang di atasnya, Rabb yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka sesatkan, Rabb yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Aku mohon kepadamu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Ini adalah doanya manakala masuk ke desa atau kota yang kita jadikan daerah itu. Yang keenam, manakala saat dalam perjalanan disunnahkan untuk bertakbir manakala naik dan bertasbih manakala turun. Ada hadisnya, qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, apabila berjalan naik kami membaca takbir dan apabila turun kami membaca tasbih. Ini terkhusus untuk jalan darat, di mana antum kalau naik baca takbir dan manakala turun baca tasbih. Jadi ini dapat pahala banyak kalau ke Samarinda. Naik turun gitu kan, bagian sana itu kilo 80-70. Nah, tapi ini mungkin tidak bisa dikerjakan kalau di udara. Bisa juga ya? Pas take off naik baca apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu turun Subhanallah. Waktu mendarat subhanallah. Nah, begitu
Begitu juga kalau pesawatnya goyang-goyang, naik turun. Allah Akbar, ya Allah, ya Allah. Saya pernah safar sama orang, safar sama teman-teman kantor dulu, masih PNS. Pas pesawat goyang-goyang, ada yang sampai sudah gemetaran. Saya tanya kenapa? Ini kalau mati gimana ya? Jangan khawatir. Coba lihat saya dari tadi baca Quran. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Ini kalau kita tenggelam, insya Allah matinya husnul khotimah. Karena membaca Al-Quran. Ya. Coba antum lagi naik pesawat yang pesawat bagus, yang ada musiknya. Antum yang musiknya ditaruh di layar kursi depannya itu. Ya, misalnya kita pergi umroh kan dikasih pesawat kan yang ada apa itu namanya entertainmentnya. Ada pilihan movie, ada pilihan musik bla bla. Terus antum dengerin musik di situ. Dengerin musik dan kadang-kadang goyang-goyang di kursi. Bagaimana kalau ternyata tiba-tiba dia tenggelam? Mati ada husnul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Ya. Mas saya belum siap mati gitu. Belum siap mati. Oh ya, kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau kita safar, kita sengaja jamak takhir, menyengaja untuk jamak takhir. Nanti saja sampai di sana baru kita sholat. Rupanya qadarullah tengah perjalanan pesawatnya sudah jatuh duluan. Apakah kita ini sulul khotimah atau husnul khotimah? Maka jawabannya adalah kalau antum menyengaja untuk takhir dikarenakan sesuatu yang memang sesuai dengan syariat, kan memang boleh jamak takhir, maka tidaklah sulul khotimah. Tidaklah seseorang itu dikatakan dia mati dalam keadaan belum sholat. Bukan begitu. Ada suami istri di Masjid Namiro. Suami istri nelpon pakai loudspeaker karena berdebat suami dengan istri. Istri bilang jangan jamak takhir, atau kalau mau naik pesawat harus sholat dulu supaya nanti kita tidak mati su'ul khotimah. Suami bilang ini bukan su'ul khotimah, kan kita memang boleh jamak takhir. Kemudian nelpon saya loudspeaker. Ustaz ngomongnya keras-keras ini biar istri dengar. Kita mau bertanya, kalau kita jamak takhir naik pesawat terus kita meninggal, kita ini mati belum sholat atau mati mengakhirkan sholat dengan sesuatu yang syar'i? Saya katakan mati dalam keadaan mengerjakan sesuatu yang sifatnya syar'i. Bukanlah sesuatu yang dikatakan meninggal dalam keadaan belum sholat. Kalau memang dia menyengaja jamak takhir apabila memang ada kebutuhan. Beda kalau misalnya naik mobil, padahal sekarang bisa sholat dan nanti aja sholatnya masih lama kan waktunya. Tanpa ada sesuatu yang dibutuhkan, dia menyengaja untuk menunda sholat. Maka ini adalah meninggal belum sholat. Ini namanya meninggal belum sholat. Nomor 7, nanti apa? Nomor 7, apabila binatang atau kendaraan yang tergelincir, maka baca Bismillah dengan nama Allah. Kalau seorang musafir dia pergi menjelang subuh, maka dia membaca Sama Sami'un. Ikuti Sama Sami'un. Boleh juga Sami'a Sami'un. Saya periksa di syarah Hisnul Muslim ada dua penjelasan, bisa dengan sama, bisa dengan sami. Ikuti saja di sini. Sama Sami'un. Bihamdillah. Wa husni bala'i. Wa husni bala'ihi alaina. Rabbana sahibna. Wa afdil alaina. A'idan billahi minan nar. Kalau seorang musafir dia pergi menjelang subuh, baca apa? Baca apa? Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat dan cobaannya yang baik kepada kami. Wahai Rabb kami, dampingilah kami, peliharalah kami, dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Yang terakhir, apabila seseorang singgah di suatu tempat, baik dalam keadaan bepergian atau tidak, singgah di suatu tempat
dalam keadaan safar atau tidak, maka membaca doa ini. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Ini seperti yang dizikir tadi. Ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Ini zikir pagi saja, petang saja atau tetap petang saja ya? Zikir petang saja. Nah, dibaca a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah SAW, man nazala manzilan, summa qala, barang siapa yang singgah di suatu daerah, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurru syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Maka dia tidak akan ada yang mampu mengganggu atau memudaratkan dirinya sampai dia berangkat lagi dari tempat tersebut. Nah, selesailah buku safar kita. Ada pertanyaan? Pertanyaannya boleh apapun seputar safar. Safar naik lift. Kalau tidak ada safar naik lift, apakah kalau kita naik lift kita baca takbir juga? Allah alam, saya tidak pernah mengalami, jadi saya belum tahu. Oh, kita niat jamak takhir. Terus sampai di tempat rupanya sudah kecapean. Bolehkah kita tunda sebentar? Menunda sholat yang penting tidak boleh keluar dari waktunya. Misal menunda waktu nanti saja jamak takhir sholat asar. Sampai di sana maka batas waktu sholat asar itu adalah pada saat matahari menguning. Kira-kira jam 5.20 itu sudah menguning. Jam 5:30 itu sudah menguning. Maka kalau misalnya ditunda sampainya jam 4, tunda dulu deh, kecapean. Jam 4.20 nanti baru sholat. Ini masih boleh. Tapi kalau sudah matahari menguning maka tidak boleh. Karena memang batas sholat asar yang benar itu bukan maghrib, tetapi batasnya adalah matahari menguning. Mulai matahari menguning sampai sholat maghrib itu hanya boleh dilakukan manakala darurat. Kalau bukan darurat maka tidak boleh sholat asar di waktu tersebut. Begitu juga jamak takhir sholat isya. Jamak takhir sholat isya maksimalnya adalah sampai dengan tengah malam. Tengah malam kemarin bukan jam 12 malam, tapi apa? Bagi 3. Mulai dari sholat maghrib sampai sholat subuh dibagi 2. Waktu sholat maghrib sampai sholat subuh bagi 2, itu namanya tengah malam. Dan apa namanya? Langsung mungkin aku bisa berasa. Apa tadi? Oh iya. Sholat apa? Maghrib sampai sholat subuh dibagi 2. Itu adalah waktunya maksimal sholat isya. Lewat dari itu sampai waktu sholat subuh adalah manakala darurat. Kalau tidak darurat maka tidak boleh. Jadi kalau menunda sholat isya boleh, misalnya yang sampai di daerah tujuan atau daerah kembali ke tempat, maka misalnya jam 10 malam bisa ditunda nanti saja setengah 12. Istirahat sebentar, makan dulu, setengah 11 malam baru sholat masih bisa. Tapi kalau sudah jam 12 ke atas atau sudah lewat dari tengah malam, maka ini tidak boleh. Siapa tadi? Pak Dani. Dari rumah itu ke masjid. Pertama baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian doa naik kendaraan. Doa pergi ke masjid. Sana tadi. Boleh doa. Kalau kita safar, ada keluarga kita, kerabat kita yang meninggal, itu sampai jauh mungkin balik. Kita mau mensolati kerabat kita, itu gimana? Kita safar meninggalkan keluarga. Yang meninggalkan keluarga. Intinya gini, ada keluarga kita meninggal, kita datangi atau kita tinggalkan? Enggak, kita mau sholatin, tapi posisinya kita di luar kota gitu. Iya, berarti kita meninggalkan dia. Atau ada kita lagi safar kemana gitu,
keluarga kita di tempat yang lain, dia meninggal, bagaimana cara mensolatkannya? Ya, sama batasan kapan yang harus tidak disolatkan lagi. Ya. Tidak bisa sholat kalau di tempat di mana dia meninggal ada yang mensolatkannya, maka tidak ada sholat gaib. Satu-satunya sholat gaib yang pernah ada dilakukan di zaman Nabi adalah sholat gaibnya untuk siapa? Raja Najasyi. Di mana Najasyi adalah seorang raja di Ethiopia yang dia meninggal di saat penduduknya semuanya Nasrani. Dan Nabi SAW mendapatkan kabar dia sudah meninggal, maka Nabi mensolatkan jenazahnya Najasyi secara gaib, di mana Najasyi meninggalnya di Ethiopia dan Nabi mensolatkannya di Madinah. Dia tidak disolatkan di hadapan jenazahnya. Ya. Ini adalah satu-satunya sholat jenazah gaib. Dan nanti dari sini maka para ulama beda pendapat. Sebenarnya yang boleh disolatkan gaib itu siapa? Ada pendapat yang pertama yang mengatakan dia adalah seorang yang dimana dia meninggal, dia tidak disolatkan oleh siapapun. Diyakini dia tidak akan disolatkan oleh siapapun. Ya, misalnya dia meninggal di daerah negeri kafir, ya, dan tidak ada masjid di sana, atau dia meninggal tenggelam, ya, meninggal tidak ditemukan jasadnya. Ada yang kedua yang mengatakan bahwasanya itu hanyalah berlaku bagi orang yang memiliki jasa di dalam Islam. Ya, jasa di dalam Islam. Nah, ada 3 pendapat. Yang satunya, ada yang tahu? Yang satunya adalah pemimpin. Pemimpin, seorang pemimpin yang karena Najasyi statusnya raja. Statusnya Najasyi adalah raja. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan siapapun, yang penting kalau dia tidak disolatkan di daerah dia meninggal, maka boleh disolatkan gaib. Pendapat yang kedua mengatakan siapapun, yang penting dia memiliki jasa di dalam Islam. Kalau cuma orang biasa maka tidak. Pendapat yang ketiga yang mengatakan yang menjadi seorang pemimpin dan dia adalah muslim, makanya boleh disolatkan secara gaib. Wallahu a'lam. Syekh Shalih Fauzan seingat saya waktu beliau sebutkan 3 pendapat ini, beliau pilih yang kedua. Wallahu a'lam. Kemudian, kalau kita tidak boleh sholatkan gaib, jadi bagaimana? Keluarga kita bukan pemimpin, bukan pula orang yang sudah bukan pemimpin, tidak punya jasa dalam Islam, di negerinya, di tempat di mana dia sudah disolatkan. Berarti kita tidak bisa sholat gaib. Tidak ada sholat gaib bagi kita. Tidak bisa kita sholat jenazah sendirian misalnya. Tapi boleh nanti kalau kita sudah kembali dan sholat di atas kuburnya, sholat di kuburnya. Dan ini bukanlah sholat di atas kuburan yang model yang terlarang. Rasulullah SAW pernah sholat. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, mana wanita tua yang biasa di sini, yang di masjid Nabawi, yang di masjid ini yang suka bersih-bersih itu. Maka orang-orang mengatakan wanita itu sudah meninggal. Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak beritahu saya? Maka beliau mengatakan, kami khawatir mengganggu. Maka Rasulullah minta diantarkan ke kuburnya wanita tersebut. Kemudian sholat di sana. Sholat apa? Sholat jenazah. Bukan sholat gaib. Bukan sholat yang ada sujudnya. Dia sholat jenazah dengan bentuk sholat jenazah seperti biasa. Maka hadis ini menjadi dasar bahwasanya boleh seseorang yang belum mensolatkan orang lain untuk mensolatkan orang tersebut di atas kuburnya. Jadi ini misalnya kuburnya, antum cari kiblat, sholati dia sebagaimana seakan-akan dia sudah ada di depan antum. Kalau dia perempuan berarti di perutnya, kalau dia laki-laki berarti di bagian kepalanya. Antum sholat menghadap ke arah kiblat, menjadikan dia si kuburnya di antara antum dengan kiblat. Ya. Ini diperbolehkan. Loh, bukankah Rasulullah mengatakan la tusalli 'alal qubur? Jangan sholat di atas kuburan. La tusalli 'alal qubur. Jangan sholat menghadap kuburan. Maka kita katakan tidak boleh sholat menghadap kuburan untuk sholat apapun yang punya rukuk dan sujud. Dan hanya ada satu sholat yang tidak punya rukuk dan sujud. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Apalagi Rasulullah memang pernah melakukan.
Sholat yang tidak boleh dilakukan di atas kuburan adalah sholat yang tidak ada dalilnya, dan sholat yang memiliki ruku dan sujud. Ini yang diharamkan oleh Rasulullah. Adapun yang ada dalilnya, kebetulan dalilnya cuma ada satu, yaitu sholat jenazah. Dan kebetulan juga sholat ini tidak memiliki ruku dan sujud, maka ini boleh dilakukan di atas kuburan bagi orang yang belum sempat mensolatkan jenazah. Jadi begitu. Tidak ada sholat gaib, tapi dia sholat dalam keadaan sholat di atas kuburnya si orang yang belum sempat disolatkan. Batas waktunya deh. Sebentar dulu. Batas waktu. Wallahu alam, 1 bulan masih bisa. Nomor halaman 55. Halaman 55 terjemahan hadisnya. Terjemahan hadis ini. Jika kalian melakukan safar di saat subuh, di sini tulisannya, apakah ini subur atau subuh? Jawabannya subur. Subur. Karena subur lawannya kering. Ya. Nabi mengatakan barang siapa melakukan safar di saat subur, maksudnya saat banyak makanan, maka makankan dulu kendaraannya, binatangnya. Ya. Nanti kalau kering, percepat jalannya. Tentunya subuh tidak nyambung dengan kering, pokoknya subur dan kering. Jadi subur dan kering, dan ini tidak salah terjemah. Entar dulu, Mas Didi. Sudah. Oh iya. Bisa sampai 1 bulan insyaallah. Ya Pak. Sholat ketika di kapal laut, sholat Jumat kebetulan 3 hari di kapal laut, tapi terus ada Jumatnya di tengah-tengah. Itu gimana, lebih utama? Baik. Ini sudah pernah dijelaskan beberapa hari yang lalu. Tidak ada sholat Jumat di atas kapal. Dikarenakan yang ada dalilnya adalah sholat itu di atas bumi, di pemukiman. Adapun sholat Jumat di atas kendaraan, ya, misalnya itu kapal, dan itu pula tidak di atas bumi tapi di atas laut, maka ini tidak ada dalilnya, dan ini tidaklah sesuai dengan sholat Jumat yang asli di pemukiman dan di tempat di atas bumi. Perlu diketahui, ini sudah pernah ditanyakan oleh ikhwan yang kerja di atas rig. Apakah kami sholat Jumat di atas rig? Maka kemarin saya jawab, tidak ada sholat Jumat di atas rig, karena itu di atas laut. Dan sholat Jumat itu adanya adalah di atas bumi, di pemukiman penduduk. Tapi kalau antum khawatir jadi fitnah, misalnya antum sendirian yang ngaji di sana, jenggotnya panjang, orang nanti akan mengatakan, antum jenggot panjang, tapi kok nggak sholat Jumat? Ya, aliran apa dulu? Nanti jadi fitnah, maka boleh antum ikut sama mereka sholat Jumat, tetapi nanti setelah itu sholat zuhur lagi. Begitu juga misalnya sudah terlanjur sampai di rig, naik chopper ceritanya, diundang untuk khutbah Jumat. Rupanya sampai di sana, loh, saya khutbahnya mau di atas rig. Iya, ini orang sudah siap semua mau sholat Jumat. Nah, terpaksa khutbah di atas itu, tapi setelah itu sholat zuhur lagi. Setelah selesai sholat Jumatnya. Ya, jadi intinya adalah sholat Jumat itu di atas bumi, di pemukiman penduduk, bukan di atas rig atau di atas air. Kemudian perlu diketahui, sholat Jumat tidaklah harus di masjid. Sholat Jumat bahkan bisa di tengah lapangan, dibuat di lapangan boleh. Ini saya tanyakan kepada Syekh Sa'ad Al-Fadlan, salah seorang anggota Hay'ah Kibarul Ulama sekarang ini, di mana beliau menjadi guru saya di Riyadh. Beliau, saya tanya, kok di kota Riyadh, di ibu kota, ada orang sholat Jumat di dalam mall, di daerah namanya Aziziyah Mall, kok orang sholat Jumat di sana? Ya, maka dijawab, memang sholat Jumat tidaklah dipersyaratkan di dalam masjid, di pemukiman, di tempat di mana orang bisa berkumpul, maka di sana boleh sholat Jumat. Kebetulan di Aziziyah itu masjid-masjid yang ada kecil-kecil, yang paling bisa menampung banyak orang adalah Mall Aziziyah. Maka dibuatlah sholat Jumat di mall, dan itu mungkin satu-satunya mall yang buka waktu sholat Jumat. Bukan untuk dagang, tapi untuk sholat Jumat. Karena memang dia luas, bisa nampung banyak orang. Nah, ada lagi. Sholat Id di atas platform. Ya, seharusnya juga tidak ada, itu yang di pemukiman. Nah, ya Pak. Oh, ini lain ceritanya. Ini cocok kalau saya jadi guide umrohnya.
Ini masjid apung, ini terapung beneran atau enggak? Jawabannya enggak. Itu kalau dia lagi pasang, maka tiang-tiang bawahnya tiang-tiang bawahnya terendam air kalau dia lagi pasang. Maka seakan-akan antum sholat di atas masjid terapung. Sholat Jumat di situ, iya. Lo katanya nggak boleh sholat di atas air. Itu kan istilahnya saja. Sebenarnya kan dia ditanam di atas bumi. Dia ditanam di atas bumi. Dan di situ juga nggak ada sholat Jumat sih. Di masjid terapung nggak ada sholat Jumat. Kalau masjid sepatu, masjid sepatu. Masjid sepaku, insya Allah itu ditanam di atas bumi kayu-kayunya. Ya, kayu-kayunya kan ditanam dan dia di pemukiman. Jadi tidak masalah, walaupun dia lagi ngapung. Ini masjid terapung ala Kampung Baru, nggak masalah. Dia ditanam. Ya, dia tidak terapung masjidnya. Dokter. Reknya nancap. Tapi dia bukan pemukiman. Ya. Siapa yang mau kerja? Antum mau tidur dulu kan? Nanti dulu. Orang musafir sholat sunnahkah sholat tarawih? Iya. Apakah seorang musafir sholat sunnah sholat tarawih? Jawabannya, antum sudah ngaji loh. Sunnah atau tidak? Sunnah. Ya, sunnah. Ada di halaman berapa kemarin? Sholat musafir boleh sholat rawatib qobliyah subuh, tapi tidak rawatib yang lain. Boleh dia sholat zawatul asbab, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat gerhana. Boleh pula dia sholat duha, sholat witir, sholat tarawih. Jadi seorang musafir Balikpapan Samarinda, sampai di Samarinda sudah dia cari masjid untuk ikut sholat. Ada lagi? Pagaman habis. Iya, bayangan kita pada saat orang tua dulu berhaji 3 bulan naik kapal itu, terus Jumatnya 3 bulan itu hilang. Berarti dia tidak sholat Jumat dan dia sholat zuhur saja. Ya. Kalau naik kapal berbulan-bulan, apakah dia tidak sholat Jumat? Iya, tidak sholat Jumat. Karena dia memang tidak sesuai dengan syarat sholat Jumat. Syarat sholat Jumat di atas bumi, di pemukiman penduduk. Di atas bumi sekalipun, kalau dia bukan pemukiman penduduk, maka tidak ada sholat Jumat. Misal antum safar sampai di tiba-tiba safar sholat safar di hari Jumat, di waktu sholat Jumat, sampai di kilo 70 berkumpul rame-rame satu bus. Yuk kita sholat Jumat dulu di sini. Tapi itu bukan pemukiman penduduk, maka tidak ada yang namanya sholat Jumat di kilo 70. Dikarenakan dia tidak ada pemukiman, walaupun yang mengerjakan bersama-sama. Ya, dikarenakan dia harus di pemukiman di atas bumi. Walaupun di atas bumi, kalau bukan pemukiman maka tidak ada pula sholat Jumatnya. Terus jadi ngapain? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Berkaitan dengan wawasan tadi. Sebenarnya keharamannya adalah bentuk dan suaranya atau salah satunya? Dua-duanya. Suaranya, suara seruling syaitan, bendanya, serulingnya. Karena kan di beberapa ada handphone yang di konsen, apakah itu termasuk haram? Oh iya. Dan juga saya pernah dengar bahwa jam-jam yang menggunakan pendulum itu silakan, karena menyerupai pada demikian. Nah, handphone yang suara apa namanya? Handphone yang suara ringtone-nya seperti suara lonceng, boleh nggak dipakai suara loncengnya? Allah alam, supaya amannya antum jangan dipakai. Ya. Dikarenakan kalau suara lonceng, suara serulingnya, jangan dipakai. Ya. Begitu juga suara-suara yang lain yang ada, misalnya suara musiknya atau suara misalnya suara anjing. Ya. Misalnya handphone ringtone-nya gitu. Kan ngeri kan, kayak pelihara anjing di kantong. Ada pelihara anjing. Maka gini, termasuk prinsip saya. Kalau pakai handphone, suaranya suara telepon. Ya. Sudah, suara telepon gimana? Ya, gitu-gitu aja, yang normal-normal saja lah. Jangan dibuat-buat yang lain-lain, diganti suara macam-macam. Nah, apalagi yang lagu-lagu
masuk juga suara lonceng, dihindari dan itu lebih hati-hati. Begitu juga jam yang pakai lonceng, ya. Jangan punya itu, jangan punya itu. Apalagi menaruh di masjid. Ya. Ini kadang-kadang masjid yang punya gini mungkin orang lagi sholat, lagi apa? Sholat, bunyi dia teng 2, 3. Oh jam 5. Sambil sholat jam 5. Maka jangan punya jam yang begitu dan jangan taruh di masjid. Kalau musafir dia sudah menjamak sholat pada saat safar, kemudian pada saat sampai dia dapati iqamah sholat fardu, apakah dia boleh untuk ikut berjamaah di situ? Sudah 2 kali ada yang tanya. Kalau kita jamak takhir, ya jamak sudah menjamak sampai di tempat sana, rupanya jamak sholat yang sudah kita jamak rupanya ditegakkan. Apakah kita boleh ikut sholat di situ? Boleh. Hukumnya apa? Sunnah. Dan habis. Besok bawa buku zakat. Insyaallah kita bahas zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.